Halo guys, welcome to Enetek ID. Jadi kali ini aku sudah memegang Galaxy Z Fold 4, HP lipat terbaik yang upgrade di tahun 2022 dari Samsung, yaitu dengan warna grey green yang menurutku sangat cantik di sini dengan 12 GB RAM serta 256 GB storage. Jadi memang kita tidak bisa expect setiap tahun Samsung memberikan upgrade yang besar, upgrade yang sangat menarik. Lalu tahun ini akhirnya di tahun 2022 Samsung mengeluarkan kembali yaitu dengan generasi keempat Z Fold 4 yang bisa aku katakan jauh lebih minor upgrade-nya dibandingkan ketika Z Fold sebelum-sebelumnya. Nggak kaget karena menurutku Z Fold 3 tahun lalu sudah memberikan overall experience terbaik dan tahun ini welcome sih dengan minor upgrade yang aku bisa katakan juga bahwa hal kecil tetapi memberikan experience yang jauh lebih baik dari tahun lalu. Sebelum itu aku ingin share sedikit unboxing experience Galaxy Z Fold 4. Aku buka terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian pengguna umum yang mengatakan apakah Z Fold 4 tahun ini sudah memberikan experience HP normal, menurutku tetap enggak. Jadi bagi kalian yang tidak mau keluar dari boundary, tidak mau keluar dari sebuah hal aneh, karena ini HP lipat bisa aku katakan aneh. Jadi kalau kalian tidak suka, pasti overall tidak akan menyukai HP lipat yang dikeluarkan oleh Samsung. Mau dengan HP terbaik mereka, walaupun dengan teknologi terbaik, pasti tetap kalian lebih merasa HP normal. Sekarang masuk ke bagian body. Dari Z Fold 4 ini dengan body yang sedikit lebih pendek tetapi lebih lebar. Menurutku ini nilai plus yang bisa diberikan oleh Samsung setelah menggunakan kurang lebih 4 hari ini nyaman-nyaman aja dan lebih baik lah experience-nya ketika aku mencoba di Z Fold 3 tahun lalu. Body lebih tipis, bezel lebih tipis, lebih ringan, overall body sedikit lebih pendek dan melebar. Ini menurutku nilai plus yang aku bisa dapatkan di Z Fold 4 tahun ini. Improvement yang lain terkait bagian Gorilla Glass-nya pastinya menggunakan Gorilla Glass Victus Plus lebih baik daripada tahun lalu, serta bagiannya pinggiran dengan armor aluminium yang terbaik dari Samsung, dan juga untuk bagian pinggirannya masih letaknya sama ya dengan volume up down dan juga dengan power button yang bisa dengan fingerprint, dan aku nggak ada komplain terkait hal itu. Walaupun dengan body yang lebih pendek dan lebih lebar, terkait displaynya masih tetap yang terbaik dan menurutku sih masih sama dengan yang ada di Z Fold 3 tahun lalu. Jadi bagian luar dengan 6,2 inch Dynamic AMOLED 2 kali dengan 120 Hz, bagian dalamnya juga dengan 7,6 inch Dynamic AMOLED 2 kali 120 Hz yang memang secara overall sedikit lebih lebar. Lalu juga untuk S Pen juga masih tetap support. Bagi kalian yang suka menggunakan S Pen bisa kalian coba di Z Fold 4, serta casingnya menurutku sudah tidak seaneh Z Fold 3 tahun lalu. Jadi lebih baik lah ya untuk experience casingnya dan penempatan S Pen. Jadi good job Samsung. Tapi untuk aku pribadi, aku bukan penggemar S Pen, jadi ya kembali lagi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Terkait operating system, Samsung juga memberikan yang terbaik yaitu dengan Android 12L yang terbaru dari Android khusus untuk tablet dengan One UI 4.1.1. Jadi overall menurutku memberikan hasil yang maksimal, experience lebih baik, serta yang aku suka adalah ketika aku membuka aplikasi di bagian bawahnya ini ada muncul beberapa aplikasi yang mudah kalian buka. Jadi misalnya untuk multitasking, lalu juga kalian bingung mau buka app yang mana, semuanya ada di bagian dock bawah. Jadi memang perlu penyesuaian dari beberapa aplikasi karena ini sebenarnya memakan sedikit bagian display bagian bawah, tapi overall itu sudah memberikan hasil yang maksimal dan experience-nya menurutku lebih baik dan lebih mudah menggunakan HP lipat layar besar di Galaxy Z Fold 4 kali ini. Dengan bodi yang besar ini kalian bisa expect dengan speaker yang baik juga karena dengan stereo speaker, bodi besar, hasilnya juga maksimal menurutku. Vibration-nya nggak komplain juga menurutku sangat oke yang diberikan di Galaxy Z Fold 4 kali ini. Sekarang masuk ke bagian kamera yang menurutku big improvement dibandingkan dengan Z Fold 3 sebelumnya. Yang pertama adalah bagian kamera belakang pastinya, yaitu dengan 48 megapiksel kamera utama, lalu dengan adanya 10 megapiksel 3 kali telefoto dan juga 12 megapiksel ultra wide.
terkait kamera yang ada di inner display-nya masih tetap sama dengan 4 megapiksel dengan under display kamera yang bisa dikatakan Samsung improve dibandingkan tahun lalu. Menurutku hasilnya mirip-mirip saja, tidak berbeda. Jadi tidak bisa expect banyak untuk kamera yang bagian dalam, bagian luarnya dengan 10 megapiksel dan di sini akhirnya bisa ke 4K 60 fps yang bisa kalian rekam di kamera depan outer display 10 megapiksel Z Fold 4. Masuk ke bagian chipset, tetap yang terbaik yang akan didapatkan di HP lipat yaitu dengan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 terbaru di akhir tahun 2022. Aku sih expect tinggi karena awal tahun dengan S22 series dengan adanya game optimization yang masalah dari software Samsung yaitu terus memberikan performa yang tidak maksimal atau dikunci di panas tertentu sehingga tidak bisa mendapatkan performa maksimal di chipset terbaru. Kali ini dengan Samsung sudah mengetahui dan memberikan update terbaik di Galaxy S22 series dan juga dengan HP-HP mereka sebelumnya, aku bisa expect di Z Fold 4 ini memberikan hasil yang terbaik dibandingkan dengan Z Fold 3 tahun lalu, walaupun pastinya tetap ada pembatasan karena dengan bodi yang lebih tipis sehingga perlu penyesuaian juga terkait komponen-komponen di dalamnya agar aman dan tidak terkena panasnya chipset terbaru kali ini. Tetapi aku expect tinggi juga karena dengan TSMC ya harusnya memberikan hasil yang lebih maksimal dibandingkan dengan chipset sebelum-sebelumnya. Terakhir, terkait baterai dengan 4400 mAh yang masih sama dengan tahun lalu, menurutku tidak ada problem karena di tahun lalu pun Z Fold 3 menurutku memberikan baterai yang cukup baik. Di Z Fold 4 harusnya memberikan hasil yang lebih baik. Dengan 4 hari yang aku gunakan ini tidak ada masalah, aku menggunakan 1 hari pasti aman karena aku menggunakannya juga dengan daily ya, dengan aplikasi sosial media, ambil foto, video normal, lalu gaming tipis-tipis saja tidak ada masalah. Pastinya aku perlu waktu untuk mengetes lebih lama lagi dengan pengecasannya dan hasil baterainya untuk sharing ke kalian bagaimana sih dengan performa terkait baterai di Galaxy Z Fold 4 tahun ini. Jadi setelah 4 hari ini, secara overall aku bisa sharing ke kalian bahwa kesan pertama Galaxy Z Fold 4 tetap memberikan yang terbaik dan upgrade yang maksimal, experience yang lebih baik dibandingkan dengan Z Fold 3 tahun lalu walaupun hanya minor upgrade. Aku pun lebih yakin dengan penjualannya harusnya tahun ini bisa memberikan penjualan yang lebih baik karena Z Fold 3 bisa aku katakan itu adalah generasi pertamanya untuk orang umum dari pengalamanku ya. Lalu aku lihat dengan Z Fold 4 ini bisa aku katakan orang sudah lebih yakin dengan track record HP Samsung walaupun mulai banyak nih beberapa brand mengeluarkan HP lipat lain yang lebih menarik, lebih tipis. Tapi terkait track recordnya menurutku orang-orang masih tetap lebih yakin ke Z Fold 4 kali ini. Walaupun dengan beberapa kekurangan yang ada di HP lipat, pastinya ini akan menyesuaikan dari pengguna masing-masing dan kembali lagi, kalau memang kalian tidak mau keluar di boundary HP normal, pastinya tidak akan suka. Tetapi kalau memang kalian ingin mencoba sesuatu hal baru, kalian pasti akan excited, kalian pasti akan enjoy dengan HP lipat terbaru yang terbaik dikeluarkan oleh Samsung, yaitu dengan Galaxy Z Fold 4. Baik, itu aja untuk kali ini tentang first impression, unboxing, dan juga bisa katakan small review yang aku lakukan setelah 4 hari menggunakan Z Fold 4. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang Galaxy Z Fold 4 dari Samsung di akhir tahun 2022. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.